Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jam di laptop saya menunjukkan sudah pukul 7 tepat, itu artinya kita akan memulai kegiatan bincang sersan kita pada kesempatan malam hari ini di hari Rabu tanggal 25 bulan Februari tahun 2026 ini. Gitu ya. Dan bincang sersan ini jadi bincang sersan yang tertunda karena minggu lalu harusnya bincang sersan tapi bertepatan dengan Rabu Abu gitu ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita delay ke hari ini, kita tunda jadi ke hari Rabu depannya, yaitu pada kesempatan tanggal 25 bulan Februari ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu adalah Hagai. Tema kita adalah Hagai, si pembangun motivasi. Nah, kenapa temanya seperti ini? Lalu juga apakah benar Hagai itu membangun motivasi atau membangun yang lain? Nah, nanti kita akan pelajari bersama dalam bagian ini. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, Bapak Ibu Saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 161 berjudul Segala Kemuliaan. Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan akan menjadi pujian pembuka kita yang mengantar kita sebelum kita berjalan lebih lanjut memahami kitab Hagai ini. Ya, sebelum kita bersama membahas mengenai kitab Hagai ini, kita akan bersama berdoa, dan mungkin pada kesempatan ini saya secara khusus dengan hormat meminta tolong mungkin Bu Samtini, boleh Bu Samtini membawa kita di doa buka. Silakan Bu Samtini. Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman daripadamu, kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Berkatilah Tuhan kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santini. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, rekan-rekan katekisme yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada sesi kita pada hari ini di mana kita akan membahas kitab Hagai dengan tema Hagai si pembangun motivasi. Mungkin namanya terdengar jarang atau bahkan kita juga agak kurang kenal dengan kitab ini. Tapi suka tidak suka, senang tidak senang, atau bahkan disadari maupun tidak disadari, kitab Hagai ini salah satu kitab yang kalau dibaca, Bapak Ibu Saudara, ini seperti kita membaca sebuah buku cerita gitu ya. Seperti sebuah buku cerita yang menceritakan situasi dan kondisi tentang bangsa Israel. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudari, kita akan melihat terlebih dahulu dan mengenal siapa sih yang bernama Hagai itu, gitu ya. Kadang Bapak Ibu Saudari, kita itu suka kepleset ngomong Hagai dengan Hagar gitu ya, beda. Ya, Hagai itu Hagai itu nabi. Kalau Hagar itu kan yang lain. Gitu, beda lagi Hagar dengan Hagai. Ya, jangan kepleset ya Bapak Ibu Saudari, sekali lagi kitabnya adalah Hagai, belakangnya I. Kalau Hagar itu lain cerita. Gitu ya. Siapa sih Hagai ini? Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang Hagai, maka Hagai itu adalah seorang nabi. Ya. Nabi yang tepatnya dia adalah nabi pasca pembuangan. Jadi Israel itu kan sempat mengalami fase di mana mereka mengalami yang namanya pembuangan, ya, pembuangan dari ketika mereka dijajah. Ya. Dan kalau kita bicara Israel dan Babilonia itu berarti Israelnya adalah konteksnya Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem, gitu ya, bukan Israel Utara. Kalau Israel Utara kan ibu kotanya adalah Samaria, gitu ya. Nah itu beda cerita lagi pembuangannya. Nah dalam bagian ini kita bicara tentang Israel yang ada di posisi selatan. Hagai adalah seorang nabi pasca pembuangan. Jadi ini berarti di zaman Ezra dan Nehemia. Kurang lebih di zaman-zaman itu. Ketika di bangsa Israel yang sekarang di bawah pemerintah Raja Babilonia itu, Raja Kores, disuruh pulang ke daerahnya. Terjadi di mana Hagai ini juga berkarya sekitar tahun 520 sebelum Masehi, gitu ya. Ketika bangsa Yehuda sudah kembali dari Babel, namun problemnya adalah walaupun bangsa Yehuda mengaku diri adalah bangsa Israel yang murni karena mereka quote and quote gitu ya, dalam tanda kutip, berhasil mempertahankan keaslian mereka, tapi ibadah mereka tidak berhasil dipertahankan kesuciannya. Apa sih mempertahankan keaslian linear Israel? Simpelnya gini Bapak Ibu Saudara. Simpelnya adalah mereka tidak melakukan kawin campur. Berbeda dengan orang Samaria. Makanya selalu kalau kita membaca di kitab Injil, orang Samaria itu pasca pembuangan, khususnya pasca penjajahan Israel, orang Samaria itu selalu dipersalahkan. Karena apa? Karena mereka melakukan kawin campur. Untuk bertahan hidup dan mempertahankan garis keturunan, maka orang-orang Israel yang ada di Samaria itu mereka menikah dengan bangsa-bangsa sekitar. Sehingga secara kemurnian ras, kalau saya pakai bahasanya si orang Eropa berkumis kotak itu, gitu ya. Ya, kita di sejarah tahulah orang Jerman berkumis kotak itu, ya. Nah, mereka kemurnian rasnya sudah tidak terjaga, ya. Sudah mix, ya. Kalau kita mungkin punya kaki 4, gitu ya, atau kita bisa bicara tentang hewan-hewan peliharaan seperti contohnya guguk, gitu ya. Itu breednya udah nggak asli, udah nggak champion ya. Grade-nya udah rendah karena udah jadi
jenisnya sudah dicampur satu dengan yang lain, tidak lagi ori. Nah, orang Yehuda atau orang-orang Yerusalem, bangsa selatan, Israel Selatan, mengaku diri lebih tinggi dari mereka karena apa? Karena mereka grade-nya ori. Mereka berhasil menjaga kemurnian itu, menikah lagi dengan sesama keturunan Yahudi. Padahal kalau kita bicara keturunan Yahudi, Bapak Ibu Saudari, mereka sendiri tidak asli. Abraham itu kan bapak banyak bangsa. Ya. Yakub itu kan keturunannya Abraham. Dan Abraham itu kan keturunan, dia juga sebenarnya bukan orang Israel, orang yang dipanggil Tuhan, gitu kan, dipanggil untuk mengikut dari Ur Kasdim, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang keunikan tersendiri di dalam bangsa Israel. Sehingga ketika kita bicara Hagai, maka ini konteksnya adalah Israel yang dalam tanda kutip quote and quote mempertahankan kemurniannya, ya, di mana mereka dipulangkan pada zaman Ezra dan Nehemia itu, oleh Raja Kores, dipulangkan, bahkan difasilitasi untuk kembali dari pembuangan di Babilonia, mendirikan kembali kampung halaman mereka, walaupun mereka tidak lagi sebebas dulu, tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka. Walaupun betul mereka di dalam masa pembuangan itu mereka menjaga kemurnian ras, tapi secara kehidupan rohani mereka itu ngaconya bukan main. Ya. Dan kenapa ngaco? Karena Bapak Ibu Saudari, mereka itu sudah ada identitas bangsa kalah perang, sehingga mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Rohaninya belum benar-benar terbangun. Nah, kalau bicara nama, maka Hagai itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Hag. Dari bahasa Ibrani Hag artinya hari raya atau perayaan. Makanya nama Hagai itu, Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang dikasih nama Hagai, artinya adalah yang dirayakan, ya, the one who is celebrated, gitu ya. Nah, justru Bapak Ibu Saudari, Hagai ini tidak lahir di tengah kondisi pesta. Justru Nabi Hagai berkarya bukan di situasi yang menyenangkan. Nabi Hagai hadir di tengah situasi proyek rohani yang terbengkalai. Apa proyeknya? Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudari, ketika Ezra memimpin pasukan, atau bukan pasukan sih, memimpin orang-orang Israel itu untuk pulang, proyeknya kan satu. Selain mereka membangun tembok, mereka juga punya proyek untuk membangun bait Allah. Nah, cuma masalahnya adalah Bapak Ibu Saudari, proyek itu jadi proyek mangkrak, ya, jadi terbengkalai. Boro-boro selesai dibangun, tembok aja nggak jadi-jadi, gitu ya, berantem sendiri. Karena mereka kesel sendiri dengan metode mereka, akhirnya mereka semangatnya melemah. Dan di dalam kondisi kelemahan itulah, Bapak Ibu Saudari, di dalam kondisi krisis itulah, sebagian umat mulai memikirkan atau bahkan mengorientasikan diri untuk kenyamanan pribadi mereka, di mana mereka tidak lagi berpikir untuk kepentingan bersama membangun bait Allah, sebuah tempat bagi mereka untuk beribadah, tapi memulai memikirkan untuk hal-hal yang terkait kebutuhan pribadi mereka saja. Mencuri atau bahkan memanfaatkan situasi yang ada untuk mementingkan kepentingan pribadi. Nah, dalam bagian ini juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Hagai, Hagai itu tidak sendiri melayani. Dia melayani bersama dengan Jerubabel, ya, gubernur Yehuda. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Israel tidak lagi jadi bangsa merdeka sejak zaman Babilonia itu, ya Bapak Ibu, karena sudah ada kata gubernur, berarti itu sudah subordinat atau bawahan daripada kerajaan Babilonia. Dan juga imam besarnya namanya Yosua bin Yojadah. Hagai tidak melayani sendiri. Imam besarnya Yosua bin Yojadah dan juga gubernur Yehuda bernama Jerubabel. Nanti nama-nama ini kita bisa lihat muncul di dalam kitab Ezra dan Nehemia karena mereka juga berpengaruh di sana. Nah, kalau kita bicara tentang konteksnya, tadi sudah di-spill di awal bahwa sebenarnya Hagai ini orang yang hadir, walaupun namanya yang dirayakan, tapi perayaan itu tidak hadir di tengah pesta, di tengah situasi yang baik-baik saja, melainkan justru hadir di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Dan kalau kita bicara konteks kitabnya, maka konteks kitab Hagai itu lahir atau dirayakan dalam kekecewaan dan kelelahan yang kolektif, bahwa semua orang itu sudah merasa lelah. Ya. Di situ kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudari, awalnya kalau kita mengacu pada kitab Ezra, maka atau Bapak Ibu dan rekan-rekan katekisan bisa ngecek di playlist YouTube GKI Curug tentang yang bincang sersan, ada bahasan tentang kitab Ezra di sana, udah berbulan-bulan yang lalu, mungkin tahun lalu, gitu ya. Nah,
Mereka ketika pulang kampung dikasih izin, dikasih modal segala rupa, itu semangat, ya, semangat 45 berangkat. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, ketika ada tekanan politik, ada ancaman bangsa-bangsa sekitar, dan juga akhirnya kembali seperti 98 atau juga atau hal-hal ekonomi lainnya gitu ya, itu membuat proyeknya berhenti. Berhentinya berapa lama? Kurang lebih 16 tahun. Bukan waktu yang sederhana untuk proyek yang mangkrak gitu ya. Mangkraknya nggak kira-kira. Kalau mangkrak setahun, tahun depan dilanjut masih oke. Tapi kalau mangkrak sudah 16 tahun, jadi kita bisa bayangkan betapa itu menjadi monumen yang bukan membanggakan, tapi justru memalukan. Ya. Nah, di dalam selama periode 16 tahun itu, Bapak Ibu Saudari, karena mereka sudah mencapai kelelahan kolektif dan sudah bohwat dengan kondisinya, akhirnya apa? Mereka tidak lagi membangun bait Allah yang jadi kebanggaan bersama, tapi justru apa? Dia membangun rumah mereka masing-masing. Ya. Sudah mereka membangun rumah masing-masing, uniknya lagi Bapak Ibu Saudari, mereka memang betul pekerja keras. Mereka mendapatkan banyak hal, namun apa? Mereka nggak pernah merasa puas dengan hasilnya. Nggak pernah cukup, gitu ya. Mereka benar bekerja keras, tapi apa? Karena sudah mencapai kelelahan kolektif, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang konsumtif, mengarahkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama lagi. Mereka tidak lagi melihat bahwa kepentingan kolektif atau kepentingan bersama sebagai sesuatu yang utama. Harusnya kan kepentingan bersama itulah yang diperjuangkan sama-sama. Tapi mereka justru mementingkan kepentingan pribadi mereka. Bagaimana caranya mengolah apa yang ada untuk keuntungan diri mereka sendiri, baru bicara tentang orang lain. Akhirnya apa? Walaupun mereka bekerja keras, tapi mereka tidak pernah merasa puas. Dan nampaknya Bapak Ibu Saudari, karena tidak pernah ada rasa cukup itu, akhirnya apa? Umat selalu merasa kurang. Ini kurang, itu kurang, ini kurang. Dan ketika ditanya kekurangannya di mana, mereka nggak bisa menjelaskan. Karena apa? Kekurangannya itu berasal dari ketidakpuasan atas berkat Tuhan. Padahal harusnya dengan apa yang ada pada mereka, mereka itu bisa menggapai tujuan bersama, membangun bait Allah. Namun karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri lebih dahulu dibanding segala sesuatu, akhirnya apa? Mereka merasa kekurangan dan tidak pernah merasa puas. Dan di dalam kondisi inilah Bapak Ibu Saudari, Nabi Tuhan, sang utusan Tuhan itu merespon. Dengan apa? Simple responnya. Kalau kita baca kitab Hagai secara runut dari pasal 1 sampai dengan pasal 2, maka kitab Hagai itu sebenarnya mengajarkan kita untuk membagi prioritas. Hagai merespon situasi ini dengan mewartakan suara Tuhan yang mengatakan bahwa yang membuat mereka tidak pernah puas, mereka selalu hidup dalam kekurangan, bahkan mereka mengambil keuntungan diri sendiri adalah masalah urutan prioritas. Karena menempatkan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan bersama. Menempatkan diri sendiri jauh lebih awal daripada kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi konteks kitab ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari dan rekan-rekan semua. Bahwa yang salah bukanlah Tuhannya. Yang salah bukanlah pembiayaannya. Yang salah bukanlah orang-orangnya. Tapi yang salah adalah prioritasnya yang ditentukan untuk terarah kepada diri sendiri dulu. Kalau diarahkan ke diri sendiri, Bapak Ibu Saudari, ya jelas kita tidak akan pernah merasa yang namanya puas atau merasa cukup. Karena selalu kita akan merasa kurang, kita tidak pernah merasa yang namanya damai sejahtera. Indikatornya adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau semuanya prioritasnya adalah diri saya dulu, maka ya nggak akan benar. Karena bukan Tuhan yang jadi prioritas. Lalu kitab ini Hagai hendak mengatur supaya umat itu bisa mengarahkan prioritasnya kembali kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka. Nah, disinilah maksud dan tujuan kitab Hagai itu berbicara, Bapak Ibu serta saudara-saudara dan rekan-rekan semua. Di mana kitab Hagai memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, kitab Hagai mengajak setiap umat Allah mengembalikan prioritas itu
kepada Allah. Bagaimana mereka itu kembali menghidupi pesan firman Tuhan dalam ke-10 firman yang mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Pak, Allah lain itu kan patung, berhala. Itu kan Allah lain, Pak. Uang, itu juga Allah lain. Nah, kadang Bapak Ibu sendiri kita membatasi Allah lain itu kepada konsep kepercayaan. Padahal Allah lain itu yang paling dekat dengan kita itu ada, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Ketika kita mengubah lagu yang mengatakan dia harus makin bertambah, harus makin berkurang, dibalik posisinya, itu ada di ayat Alkitab tuh, gitu ya. Jadi ku harus makin bertambah, dia menunjuk pada Tuhan harus makin berkurang. Nah, itu sudah mengganti yang namanya Allah itu. Benar-benar membuat diri kita sebagai Allah lain di hadapan Tuhan. Nah, di dalam kitab Hagai, Bapak Ibu Saudari, prioritas umat itu dikembalikan, bukan pada diri kita. Tapi semuanya kembali kepada Tuhan. Benar-benar menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Menjadikan prioritas kita itu bukan lagi ke diri kita, tapi kepada Tuhan. Bagaimana diri kita itu menjadi alat supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kita pakai juga bertujuan untuk menegaskan bahwa ketaatan itu membawa penyertaan Tuhan. Kalau kita taat, maka kita sebenarnya merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketaatan kita itulah yang menolong kita untuk menyelami apa yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup kita. Ketaatan itulah yang akan menolong kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu menopang bahkan menuntun langkah kehidupan. Ketiga, Bapak Ibu Saudari, tujuan kita pakai juga adalah untuk menguatkan generasi yang merasa kecil dibanding masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudari, kan golnya umat Israel adalah membangun bait Allah. Ketika bait Allah ini dibangun tentu beda dengan zaman Salomo dibangun, ya. Modalnya tidak segede zaman Salomo. Zaman Salomo modalnya gede banget. Ya, benar-benar luar biasa, modalnya banyak. Yang sekarang kemegahannya tidak seperti yang zaman dulu. Dan orang-orang, boleh dibilang membanding-bandingkan apa yang menjadi kemegahan di masa lalu dengan masa kini. Dulu tuh bait Allah tuh begini. Dulu tuh bait Allah lampunya bling-bling misalkan, gitu ya. Penerangannya luar biasa, dekorasinya mantap. Kalau bahkan istilahnya sedikit iseng, balon di mana-mana gitu ya. Tapi sekarang mah boro-boro gitu ya, kering banget ini. Nah, kalau kita kaitkan ini ke hari ini, kadang kan begitu ya, Bapak Ibu Saudari. Dulu mah saya kalau disuruh nyari dana banyak dapatnya. Lagi kadang saya pernah dengar kalau zaman dulu di GKI Cijuruk gitu ya, Bapak Ibu Saudari mengatakan begini. Kalau kita nyari dana gitu ya, komisi itu bisa punya dana lebih gede daripada majelis jemaat. Itu di kepala saya langsung sudah bilang, itu keliru gitu ya. Karena apa? Harusnya dana itu digunakan bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Dulu Pak, kita tuh bisa jualan ke sini, ke sana, ke sini. Ya. Ini terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudari, membanding-bandingkan situasi dan kondisi. Dan di dalam kitab Hagai ini sudah terjadi di zaman dulu, bahwa yang sekarang membangun itu dibandingkan juga, dulu bait Allah tuh begini, sekarang kenapa begini ya. Itu kan membuat para pembangunnya itu kan demotivated gitu ya, demotivasi, turun karena dibanding-bandingkan, sedangkan situasi yang ada sudah jauh berbeda. Dulu mah kieu, sekarang mah kitu. Nah, istilahnya begitu. Yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudari, kitab Hagai ini juga bertujuan apa? Memberi pengharapan bahwa karya kecil, walaupun kecil yang mereka lakukan itu tidak banyak, tidak besar, tapi apa? Yang mereka lakukan itu sebenarnya bagian daripada rencana besar Tuhan. Bahwa kontribusi mereka
yang tidak seberapa itu, yang kalau dibandingkan dengan masa lalu itu tidak banyak, itu justru adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk membangun masyarakat baru, membangun situasi yang baru, membangun kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Betul, bait Allah di periode sebelumnya itu lebih megah, lebih mewah. Tapi apakah itu membawa umat lebih dekat pada Tuhan? Tidak, karena yang dibanggakan justru bait Allahnya, yang sebenarnya tidak sanggup menampung Allah yang maha kuasa itu. Itu hanya apa ya? Ya, Allah menyuruh kita membangun rumah, quote and quote, sekali lagi, tempat di mana sebenarnya bukan dia yang butuh, tapi kita yang butuh. Nah, di dalam bagian ini melalui nubuatannya, Hagai itu mau mendorong agar umat yang pada saat itu sedang dikuatkan dan dimotivasi oleh nubuatan-nubuatan Tuhan yang disampaikan melalui Hagai, itu melihat bahwa walaupun yang mereka lakukan tidak seberapa, tapi itu bagian daripada rencana besar Allah. Jangan merasa kecil hati, jangan demotivasi. Justru kamu harus termotivasi walaupun kecil, tapi ini bermanfaat. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Itu tujuan. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tujuan, maksudnya semua itu untuk menguatkan, maka kita akan lihat tentang strukturnya. Di mana kitab Hagai itu sangat sederhana karena cuma 2 pasal, tapi nubuatnya itu kurang lebih ada sekitar 4, kurang lebih. Ya. Dan walaupun begitu, Bapak Ibu Saudari, dia sangat terstruktur. Dan uniknya, nubuatan-nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai itu tidak hanya terstruktur, tapi juga ada tanggalnya. Oh, kalau kita lihat di Hagai 1 Hagai 1 ayat 1 gitu ya. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu. Nah, berarti bulan 6 tanggal 1. Tanggal 1 bulan 6, balik-balik silakan lah. Itu yang penting bulannya di bulan 6, tanggalnya tanggal 1. Ada tanggal. Berarti di tanggal itu exact moment, ya. Hagai 2 ayat 1b. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu. Exact lagi tanggalnya. Ya, benar-benar ini. Di Hagai 2 ayat 11. Pada tanggal 24 bulan ke-9 tahun yang kedua pemerintahan Darius. Exact moment. Ayat 21. Datanglah firman Tuhan itu kedua kalinya pada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Ada tanggalnya semua. Jadi boleh dibilang ini luar biasa sekali penanggalannya Bapak Ibu Saudari. 4 nubuat utama walaupun cuma 4 tapi tanggalnya ada dan jelas. Dan kalau kita lihat semuanya pun berprogres. Dari ayat 1 sampai dengan 11 itu bicara tentang prioritas yang salah. Karena apa? Kalau kita baca di sini Bapak Ibu Saudari, umat itu akhirnya lebih banyak sibuk untuk membangun rumah diri sendiri. Bait Allah terbengkalai, tapi rumah mereka bagus-bagus. Ibarat kata begini Bapak Ibu, simpelnya ya, kalau kita bawa ke zaman sekarang. Oke, rumah kita keren-keren, ya, kadang kegiatan kita keluar juga ke tempat yang bagus-bagus, tapi justru tempat kita bersekutu, gereja kita atau bait Allah yang ada di dalam diri kita atau di rumah kita itu justru terbengkalai. Kita bisa aktif di mana-mana, tapi kehidupan keluarga kita yang harusnya juga jadi bait Allah kecil itu terbengkalai. Nah, ini di sini umat Israel tegur. Karena apa? Rumah mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri bagus. Tapi bait Allah, tempat mereka beribadah sama-sama dan bersama itu justru terbengkalai. Ya. Dan kondisi kekeringan, lalu juga ada hasil-hasil yang minim, itu sebenarnya bukan Tuhan yang bukan penghambat sebetulnya. Melainkan itu adalah cermin kondisi mereka yang lebih banyak mementingkan dirinya sendiri, bukan kepentingan bersama. Dan juga di ayat 12 sampai dengan 14, maksud saya di sini Bapak Ibu Saudari, bukan 15 ya, ini typo, 12 sampai dengan 14, itu menjadi respon daripada umat yang mengejutkan. Di mana betul kalau kita lihat mereka itu taat. Ya. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan di ayat 12 dikatakan. Mereka taat. Dan ketika mendapat kritik itu bukannya mereka marah,
bukannya mereka jadi pundung, bukannya mereka jadi kesel, tetapi mereka justru merespon dengan, oke, mari kita berangkat, kita bekerja. Ketika dibilang, perbaiki keluarga, perbaiki rumah, perbaiki bait Allah, bukan rumah mereka sendiri ya, tapi rumah bersama, keluarga sebagai umat Allah, itu mereka taat. Oke, fine, berangkat. Dan Tuhan menyatakan penyertaannya serta membangkitkan semangat mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan sampai ayat 15, ini typo. Harusnya 14 tadi, tangan saya kepleset. Nah, bagian berikutnya di pasal 2, kalau kita baca dari ayat yang pertama, A sampai B, dan juga sampai dengan ayat yang ke-9, itu berbicara tentang yang namanya penguatan, khususnya bagi mereka yang kecewa. Walaupun di situ, nah ini, ya gini Bapak Ibu ya, realita yang terjadi sampai hari ini. Orang tua selalu membandingkan, dan pasti ada perbandingan antar generasi tua dengan muda, ataupun sebaliknya, begitu ya. Kondisi zaman Salomo dengan bait Allah yang sekarang, ya. Di sini akhirnya apa? Karena ada perbandingan itu, justru mereka sempat kecewa yang sekarang mulai membangun ini, ya, yang sekarang mulai muncul ini menjadi kecewa. Tapi apa? Untungnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman lewat Nabi Hagai, di mana dia menguatkan bahwa zaman dulu itu walaupun lebih keren secara penampilan, tetapi nggak lebih baik daripada yang sekarang. Kemuliaan yang akan datang itu lebih besar daripada yang dahulu. Bahwa walaupun mungkin bangunannya biasa-biasa, tidak seperti yang dulu, tapi apa? Justru di yang biasa-biasa itu lalu akan datang dan terjadi. Bahwa akan ada hal-hal yang melampaui segala sesuatunya. Kemuliaan Allah yang akan datang itu lebih besar daripada yang dahulu kala. Lebih luar biasa, lebih megah, lebih baik daripada sebelumnya. Maka dikatakan di ayat 8, aku akan menguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Orang-orang yang kecewa itu diingatkan bahwa jangan kecewa. Ya mereka hidup di masa lalu, kita hidup di masa kini bro. Istilahnya begitu. Di masa lalu fine, kayak gitu normal. Di zaman sekarang tidak normal yang kayak gitu. Harus kita ada yang namanya kemajuan dalam cara berpikir. Tidak bisa kita mengatakan apa yang baik di zaman dulu, itu baik di zaman sekarang. Belum tentu. Karena apa? Karena situasi sudah berubah. Kepentingan sudah berubah. Orang juga sudah berubah. Melalui Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel yang baru ini, yang lagi semangat membangun ini, yang generasi baru ini, untuk apa? Udah, kalau ada orang yang ngebanding-bandingin, jangan dengerin. Biarin aja. Mereka itu orang yang gak mau move on dari masa lalu. Tinggalin orang kayak begitu. Fokus ke depan, tatap Tuhan. Karena apa? Tuhan akan mendatangkan yang lebih daripada yang terjadi di masa lalu. Walaupun zaman dulu katanya keren, tapi sekarang kita bisa lebih keren. Karena apa? Situasinya sudah beda. Yang dulu keren belum tentu sekarang keren. Yang sekarang baik belum tentu di zaman dulu sudah ada. Dan di dalam bagian akhir Bapak Ibu Saudari, ayat 10 sampai 2 ayat di ayat 10, 11 sampai dengan 24, harusnya kurang satu ayat, typo lagi Bapak Ibu Saudari. Harusnya 24, kalau tadi 15 jadi 14 nih typo semua karena tadi keyboard saya sempat error. Nah, di sini Bapak Ibu Saudari, Hagai itu menekankan bahwa yang namanya hal-hal yang tidak baik itu lebih menular daripada kekudusannya. Dan janji Zerubabel itu sebagai cincin meterai, otoritas dan pemulihan akan dinasti Daud. Bagaimana kalau kita lihat di ayat 24, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam, menjadi bagian di mana dinasti Daud atau kemerdekaan Israel itu akan dipulihkan, tapi bukan seperti yang dulu.
Betul akan dipulihkan, tapi menurut cara Tuhan. Dan di dalam bagian ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, hal-hal yang tidak baik itu lebih mudah menular. Yang jelek-jelek itu lebih mudah menular. Sehingga umat itu harus waspada. Jangan seperti waktu bait Allah terbengkalai. Kenapa terbengkalai 16 tahun? Karena banyak orang yang terlalu membanding-bandingkan. Gak fokus bekerja akhirnya. Sedangkan tuntutan kita, tuntutan dari Tuhan, atau bahkan fasilitas yang Tuhan berikan adalah kerja, fokus, tatap masa depan bersama Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu poinnya. Nah, melalui kitab Hagai ini, Tuhan menekankan kepada bangsa Israel bahwa masa depan itu tersedia di dalam Tuhan. Jangan lagi melihat masa lalu. Sudahlah. Yang lalu, yang di belakang biarin jadi pelajaran aja. Nggak usah kita bawa ke masa kini. Yang lalu biarlah berlalu. Yang udah lama, lewatin. Tinggalin aja. Kita fokus kemana? Ke masa depan yang hari ini kita tata. Karena masa depan pasti punya caranya tersendiri. Nah, pokok-pokok teologis yang ada di dalam kitab Hagai dari bagian-bagian ini. Nah, ada beberapa pokok, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa Allah itu berdaulat atas segala kondisi ekonomi, termasuk kondisi ekonomi. Bahwa yang namanya kekeringan, yang namanya kelimpahan, sukacita maupun duka cita, itu ada di dalam kendalinya. Nah, menarik kalau kita bicara soal ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Ekonomi itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu artinya sebenarnya bukan semata-mata uang. Berakar dari kata oikos dan nomos. Yang artinya adalah kurang lebih sama kayak oikumene. Alias rumah bersama. Kepentingan bersama. Makanya kalau bicara ekonomi itu nggak cuma satu faktor, Bapak Ibu Saudari. Faktor ekonomi itu banyak, nggak cuma uang, tapi juga kondisi-kondisi yang lain. Kelimpahan dan kekeringan itu kan sebuah metafora yang menggambarkan kondisi baik atau kondisi kurang baik. Dan Tuhan mengendalikan itu semua. Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kelimpahan maupun kekurangan yang dialami oleh setiap umat. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, prioritas itu menentukan berkat. Nah, kalau kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka kehidupan kita akan menemukan arah. Dalam kitab Hagai ini benar-benar, kalau buat orang yang sedang hilang arah, maka membaca kitab Hagai itu sangat recommended. Karena apa? Kitab Hagai itu bisa mengarahkan kembali hidup kita untuk berpusat pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, seperti mana yang tadi kita lihat, ya kita nggak pernah akan merasa cukup. Karena apa? Diri kita selalu merasa kekurangan. Penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 yang jadi bacaan pertama minggu kemarin, di hari Minggu, adalah apa? Karena manusia tidak merasa cukup dengan kondisinya. Udah dikasih sama Tuhan, oke, semua kamu boleh makan, tapi yang satu itu jangan. Penasaran juga, saya makan aja lah. Didorong oleh karena itu, ditambah godaan ular. Jadi godaan ular itu bukan yang utama, itu cuma bumbu-bumbu aja yang menambah rasa gitu ya. Didorong oleh keinginan jadi sama dengan Tuhan karena tidak pernah cukup, dan ditambah godaan ular, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Sebaliknya, kalau kita menempatkan Allah di pusat, maka kehidupan kita akan menemukan arah. Karena apa? Tuhan selalu menghadirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang terus mengembangkan kehidupan kita, bukan membinasakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, ketaatan juga mendatangkan penyertaan. Motivasi rohani itu bukan sekedar semangat, tapi justru itu adalah bentuk relasi dengan Allah yang hadir. Bapak Ibu Saudari, saya senang sekali menggunakan ilustrasi ini. Kalau ada maunya dan belum terpenuhi, kadang kita itu bisa jadi orang yang lebih rohani daripada rohaniwan. Kalau ada maunya, kalau kita belum mencapai keinginan kita, kadang kata-kata kita itu bisa lebih berisi ayat hafalan daripada anak-anak sekolah minggu yang tiap minggu juga menghafalkan ayat hafalan. Tapi Bapak Ibu Saudari, ketika kelegaan melanda, ketika apa yang kita inginkan itu terjadi, kadang semangat itulah
yang justru luntur. Komitmen kita untuk melayani itu justru hilang. Karena apa? Karena tertutuplah oleh banyak hal yang memang kita rindukan itu. Berbagai alasan bisa dibuat. Komitmen kita tergadaikan, quote and quote, sekali lagi. Karena apa? Karena kepentingan pribadi kita sudah terpenuhi. Dan disitulah peribahasa habis manis sepah dibuang dikenakan kepada Allah. Kita menjadikan motivasi rohani kita itu hanya untuk pemanis diri. Nah, kalau manisnya sudah selesai karena kita sudah dapat teh manisnya, selesai juga peran gula itu. Dan lalu kita bahagia, Bapak Ibu, kita diingatkan. Motivasi rohani itu bukan cuma semangat, tapi apa? Kemauan kita untuk berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan yang hadir. Bukan sekedar kita menyatakan, ya karena kita lagi ada waktu dan ada yang kita pergumulkan, kita melayani Tuhan. Tapi justru bagaimana setelah kita mendapatkan jawaban atas pergumulan itu, apapun itu pergumulan kita mau tetap berelasi dengan Allah yang hadir dan menempatkan Allah sebagai yang pertama, bukan diri kita sebagai yang utama. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari, ada pokok-pokok teologisnya juga adalah soal harapan mesianik dan masa depan, bahwa ini soal janji keselamatan. Pada Zerubabel itu adalah kesinambungan rencana Allah dalam sejarah keselamatan. Nanti akan puncaknya bisa sampai mengarah ke Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi pokok-pokok teologis dari kitab Hagai ini, Bapak Ibu Saudari, yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah itulah yang menjadi sentral atau jadi pusat daripada kehidupan kita. Allah itu kenapa harus jadi sentral? Karena dia berdaulat atas segala kondisi kehidupan kita. Dan ketika kita terpaut dan terpusat padanya, maka penyertaan dia bisa kita rasakan di dalam ketaatan hidup. Dan ketika kita taat, kita setia, kita bertekad yang bulat, maka masa depan kita tidak lagi menjadi sekedar angan-angan, tapi berada bersama dengan Tuhan. Nah, apa relevansinya dengan bagi kita sekarang, Bapak Ibu serta saudara-saudari? Dari kitab Hagai ini kita belajar bahwa yang pertama, kesibukan kita kadang itu bisa membuat kita kehilangan arah di dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari mungkin pernah baca beberapa kasus pendeta-pendeta di daerah Amerika Serikat atau juga di luar Indonesia. Itu bukan Indonesia sendiri, gitu ya, Bapak Ibu Saudari, di mana karakter pendeta itu gembala umat, katanya quote, walaupun saya selalu bilang saya nggak mau dibilang gembala. Kenapa? Gembala itu di Alkitab jarang mandi, dia jarang pulang, gitu ya. Walaupun ya saya minimal masih sering pulang gitu, walaupun kadang tengah malam, gitu ya, karena ada kesibukan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang harusnya orang yang memberi diri pada Tuhan, orang yang justru menjadi ikon, gitu ya. Justru mereka kehilangan Allah rohani. Belum lama ini Bapak Ibu Saudari ada yang mencengangkan adalah seorang pendeta, kayaknya di Amerika Serikat kalau nggak salah daerah-daerah itu, dia mengakui bahwa dia berselingkuh. Ya, sudah sekian bukunya laku, bukunya banyak, dan itu berpengaruh secara pengajaran konseptual otaknya oke, prinsip pelayanannya oke, tapi apa? Itu tidak turun ke dalam kesehariannya. Dia dikatakan berselingkuh. Bisa cek aja Bapak Ibu di mana namanya di berita-berita online, itu gede banget beritanya. Dan sampai saya dapat email gitu ya dari Christianity Today, salah satu kayak newsletter terbesar untuk kekristenan gitu ya, itu dia bilang ya kita dengan ini kami mengatakan si A ini efektif tanggal sekian sudah tidak lagi berafiliasi dengan kami, kayak gitulah kurang lebih emailnya. Ini menunjukkan apa? Kadang kesibukan kita itu membuat kita kehilangan Allah rohani kita. Skala kecil dalam hidup kita, Bapak Ibu, kalau kita sudah terlalu pusing dengan lingkungan sekitar kita, kita lupa berserah bahwa ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Kita lupa bahwa kemauan kita itu lebih banyak nggak cocoknya dengan kemauan Tuhan. Kenapa? Kita sibuk untuk mengejar target-target dan tuntutan yang fana dari orang-orang di sekitar kita atau bahkan dari keluarga kita. Nah, juga kita belajar Bapak Ibu Saudara dari kitab Hagai itu bahwa proyek yang diberikan Tuhan itu kadang tertunda bukan nggak mampu, tapi apa? Karena nggak jadi prioritas. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara menentukan prioritas dalam kehidupan kita.
Kenapa banyak orang yang susah saat teduh? Sederhana. Karena apa? Membagi waktu saat teduhnya di belakang, bukan di depan. Bukan ngejadwal kehidupan itu kapan saya baca Alkitab dulu, kapan saya berdoa dulu, kapan saya saat teduh duluan, itu yang diatur. Tapi kapan saya kerja, kapan saya dapat uang, itu dulu diatur. Atau juga Bapak Ibu Saudara kadang di dalam, ya ini ya jujur-jujuran gitu ya, dalam kehidupan bergereja kita, kenapa banyak orang yang dalam tanda kutip hari Minggu tuh males, merasa capek? Sederhana, karena ketika kita berjumpa dengan rekan-rekan itu menjadi prioritas. Dan ya sorry to say Bapak Ibu Saudari, kita tidak dibiasakan dan tidak didorong untuk itu. Dan kita jarang yang mau mendorong diri kita untuk membiasakan diri, menjadikan pertemuan kita ketika kita beribadah di gereja itu sebagai prioritas utama ketika di hari Minggu. Bahkan Bapak Ibu Saudari, ada daripada kita yang mungkin sedikit boleh dikatakan bukannya justru tidak menaruh yang namanya persekutuan bersama itu sebagai yang utama. Beda soal dengan mereka yang berusaha ya. Beda soal nih, kalau mereka yang berusaha walaupun dalam keterbatasan, contohnya orang-orang yang kerja shift gitu ya, masih berusaha untuk ikut ibadah secara online di tengah shiftnya. Itu appreciate banget. Atau mereka yang mungkin sedang wisata di luar negeri di tengah situasi dan kondisi negara yang mungkin nggak membolehkan untuk ibadah, tapi mereka masih berupaya untuk cari gimana caranya supaya bisa ikut peribadahan. Itu appreciate banget. Tapi kalau orang-orang yang sudahlah hari itu dia punya keleluasaan untuk bisa beribadah, tapi mereka tidak beribadah, nah itu berarti pertanyaannya prioritas kehidupan dalam rohani kamu mau kemana? Dan ini jadi relevan buat kita. Karena apa? Kadang proyek Tuhan itu bukan karena kita nggak mampu mengerjakan. Kita tidak terlibat dalam pelayanan, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, bukan karena nggak mampu, tapi karena kita tidak mau memprioritaskan itu. Dan juga Bapak Ibu Saudari, dari kitab Hagai kita bisa belajar bahwa kadang nostalgia itu membawa nostalgia. Nostalgia masa lalu itu bisa melumpuhkan generasi sekarang. Ini terjadi dalam kehidupan keluarga zaman ini. Kalau anak-anak sekarang dibilang dulu papa mama kamu, selesai sudah, mendingan mereka keluar. Kenapa? Hati-hati dengan nostalgia Bapak Ibu Saudari. Perselingkuhan, angka perselingkuhan naik di kalangan orang-orang usia 40, 50, 60, 70 ketika acara reunian itu mulai menjamur, khususnya reunian SD dan TK, apalagi udah generasinya jauh banget ya. Itu membawa nostalgia di masa lalu. Karena apa? Kadang-kadang ada kisah cinta asmara yang belum selesai zaman itu. Akhirnya apa? Dengan situasi yang sekarang jadi lumpuh. Hati-hati dengan nostalgia. Karena apa? Ingat, di dalam kitab Hagai kita bisa tahu bahwa nostalgia itu membawa nostalgia. Hati-hati dengan nostalgia masa lalu. Cukup masa lalu itu dijadikan pelajaran. Tidak usah dibawa ke sekarang. Yang sekarang terjadi itulah yang harus kita hadapi. Zaman dulu ya selesai di zaman itu, sekarang lebih beda lagi. Dan ini yang paling penting, ketaatan kita di hari ini, walaupun kecil, itu terhubung dengan rencana besar Allah. Jangan pernah menyerah. Ada orang sering curhat gitu ya ke saya, mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya kenapa ya? Ketika saya sering berdoa, saya sering menyerahkan diri pada Tuhan, justru cobaan itu makin kuat. Sederhana jawabannya, ya memang begitu. Karena apa? Lagu aja mengatakan kan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. Kalau di lagu itu memang dan bebanku pun makin ringan. Masalahnya kita hidup di dunia yang bebannya tidak makin ringan ketika kita makin tinggi aku naik. Melalui kita Hagai kita diingatkan, walaupun kecil, walaupun itu berat, walaupun mungkin itu menggoyahkan iman, tapi apa? Ingat, itu semua ada kaitannya dengan rencana Tuhan yang mau membuat kita semakin bertumbuh dan berkembang. Dan juga Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Hagai kita diingatkan bahwa iman itu bukan hanya soal doa dan ibadah, tapi apa? Keberanian membangun sesuatu bagi Tuhan ketika semangat sudah hampir padam.
Semangat yang padam itu tidak hanya di kondisi yang melelahkan, tapi ketika kelegaan pun itu juga bisa memadamkan semangat kita. Ketika kita sudah merasa on the top of the world, sudah di puncak segalanya, disitulah yang namanya kehancuran mulai menggerogoti kita. Karena apa? Baik kondisi terlalu lemah maupun terlalu kuat, itu akan memadamkan semangat kita untuk terus berkembang. Hati-hati. Dan kita sebagai umat Tuhan diingatkan melalui kitab ini. Iman kepada Tuhan itu bukan cuma doa, bukan cuma ibadah, tapi apa? Berani kita hidup bagi Tuhan. Bagaimana kita melakukan prinsip-prinsip iman kita di dalam kehidupan keseharian. Berani berbeda, berani untuk menjadi orang yang membawa kebaikan. Berani untuk menjadi orang yang menghadirkan sukacita di tengah duka cita. Berani menjadi orang yang bersaksi tentang kebenaran dan tidak kompromi terhadap kesalahan. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu ada beberapa fakta menarik. Yang pertama ya pasti Nabi Hagai pelayanannya singkat karena tidak panjang narasinya. Tapi apa? Ini paling efektif. Nah, bisa lihat bagaimana kitab ini sangat efektif dalam mengajar kita. Dan yang kedua juga, beda dengan nabi-nabi lain, respon umat cepat. Di dalam pasal yang sama, Hagai itu direspon dan umat itu setuju. Oke, kita respon. Oke, kita harus bertobat, gas. Dan penanggalannya detail. Akurasi historisnya luar biasa tepat. Ini membantu kita untuk memahami bahwa rencana Tuhan itu walaupun menurut waktunya Tuhan, tapi Tuhan sudah menetapkan dengan begitu detail dan tepat. Dan kita bisa lihat Hagai itu menjadi orang yang berkontribusi dalam penyelesaian pembangunan bait Allah yang kedua, karena yang pertama sudah dihancurkan. Bahkan walaupun tidak indah, walaupun tidak sekeren yang pertama, tapi ini menolong umat untuk bisa tetap beribadah dan yakin akan rencana Tuhan yang begitu indah. Itu yang bisa saya bagikan sedikit tentang kitab Hagai, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Barangkali ada yang mau direspon atau ditanyakan, dipersilakan. Ada Bapak Ibu saudara-saudari? Oke, jika tidak ada tambahan maupun juga respon, maka Bapak Ibu biarlah kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini benar-benar menjadi berkat untuk kita semua dan menolong kita untuk memahami kitab-kitab yang ada pada Alkitab kita bukan hanya sekedar sebuah kitab yang ya hanya formalitas, tetapi benar-benar kitab yang kaya di mana Tuhan menolong kita untuk memahami rancangannya. Yang memang tidak sekedar yes or no, tetapi benar-benar menolong kita untuk memahami karyanya. Yang menuntun kita untuk semakin hari semakin baik dari hari ke hari, mengedepankan kemuliaannya di atas daripada diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita bisa lihat di dalam warta kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Barangkali ada tambahan selain juga di sini Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan mendoakan Pak Simangunsong, ayah dari Ibu Iin yang sedang dalam perawatan di Malang, begitu ya. Ada tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari selain daripada yang tadi saya sebutkan dan ada di dalam tayangan kita Warta Jemaat. Jika ada silakan lewat kolom komentar ataupun kolom chat ataupun langsung nyalain mic. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini melalui kitab Hagai kami diingatkan bahwa kami adalah umat-Mu yang harus memprioritaskan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan keseharian. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menolong agar
kami boleh menjadi umat yang benar-benar memprioritaskan Engkau saja dan mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu itu ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana kami mengingat situasi dan kondisi yang terjadi. Biarlah Engkau yang menolong agar bangsa dan negara kami boleh terus bertumbuh di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Para pemimpin kami, biarlah Engkau yang memampukan agar mereka boleh menjadi alat berkat-Mu dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Dan mampukan juga setiap kami ya Tuhan, agar boleh membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami pada saat ini juga berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, di mana untuk GKI Cicurug dengan segala kegiatannya, khususnya menjelang Paskah dan Pentakosta, aksi puasa Paskah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan mempersekutukan kami semua. Para aktivis dan karyawan yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berikan semangat serta sukacita. Dan biarlah kami sebagai persekutuan umat Tuhan di tempat ini boleh terus bertumbuh di dalam kasih, saling menguatkan, saling memberi diri, dan saling melayani di dalam Engkau ya Bapa. Kami pada saat ini juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun di masa pemulihan, di antaranya Om Alena, Bapak Joni Purba, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Bapak Simangunsong, ayahanda dari Ibu Iin yang sedang dalam perawatan di Malang, juga Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, mama dari Saudara Delpino, juga Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, Saudari Epi Satriani, Ananda Giopano Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka juga yang mungkin di dalam pergumulan terkait pekerjaan, terkait kehidupan rumah tangga, dan juga pendidikan. Anak-anak SMA, SMP, SMA kelas 3, SMP kelas 3, dan SD kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga ya Tuhan, kami doakan. Biarlah setiap mereka merasakan tangan pemeliharaan daripada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong agar keluarga yang mendampingi merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu saja. Dan biarlah Engkau yang memampukan agar mereka semua berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka terpelihara di dalam Engkau bersama dengan keluarga yang mendampingi. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk boleh menjangkau mereka, mewartakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami lakukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri kegiatan bincang sersan ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 363, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan, akan menjadi pujian penutup kita.
Baik Bapak Ibu Saudari, apakah ada pengumuman mungkin dari Komisi Dewasa yang minggu depan PRT ada pengumuman? Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta Samuel. Untuk pengumumannya dari Komisi Dewasa, yang pertama besok hari Kamis, Komisi Dewasa akan kembali mengadakan latihan pujian di ruang Sanhedrin, waktunya pukul 18.00. Yang berikut, tanggal 1 Maret, pengurus Cici Suci Penginjil akan mengadakan perkunjungan atau perlawatan ke GKI Cicurug dan akan ikut ambil bagian dalam ibadah kebaktian umum KU2 jam 9, serta akan mengisi persembahan pujian Pak Pendeta di KU2. Berikut untuk hari Rabu tanggal 4 Maret akan ada persekutuan tengah minggu di ruang Sanhedrin, waktunya pukul 18.00 seperti biasa. Itu saja sih Pak Pendeta Samuel untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Ada yang lain lagi pengumuman Pak Ibu sebelum bagian saya? Oke, kalau saya cuma sedikit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ini last call gitu ya, pendaftaran anggota jemaat baru. Ini last call, panggilan terakhir karena yang pasti terakhir itu 28 Februari. Jadi karena 28 itu hari Sabtu, berarti hari Minggunya kita tanggal 1 Maret itu terakhir menerima berkas untuk bakal calon anggota jemaat baru. Silakan Bapak Ibu Saudari melampirkan bagian-bagian itu. Dan untuk bagian lainnya, kapan pembekalannya Pak? Pembekalannya itu ada di 2 tanggal ini, 29 Maret dan 5 April. Startnya pukul 11.30 atau setelah KU2 di ruang Ayub gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan berkas, maka 2 tanggal ini menjadi tanggal wajib kudu harus yang harus didatangi oleh Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena kalau nggak datang di pembekalan ini ya kita nggak akan bisa proses ke jenjang yang lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu Saudari aksi puasa Paskah kita. Di mana Bapak Ibu Saudari aksi puasa Paskah kita ini digunakan untuk, kalau nonton videonya ya di YouTube kita, itu semua untuk perbaikan fasilitas penunjang kebaktian dari anak-anak sampai lansia, semua akan kebahagiaan gitu ya. Jadi nggak ada yang ditinggalkan pada edisi aksi puasa Paskah kali ini. Untuk kita bersama, dari kita untuk kita bersama. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, silakan, ini kita semua diundang untuk berpartisipasi. Amplopnya sudah disebarkan sejak kemarin tanggal 15, lalu juga di tanggal 22, di anak-anak sudah dibagikan kemarin di kelas-kelas sekolah minggu, dan juga di remaja sudah dibagikan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari dikumpul tanggal 5 April pada saat Minggu Paskah. Dan kalau ada yang belum dapat, silakan bisa minta ke meja penyambutan, atau minta ke guru sekolah minggunya, atau minta ke pengurus remajanya, atau juga bisa minta ke tata usaha gereja gitu ya. Karena dana yang terkumpul akan kita gunakan untuk benar-benar menambah dan memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang kebaktian yang ada gitu ya. Banyak sekali yang harus sudah mulai kita perbaiki dan kita tambah seiring dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan juga untuk pendaftaran baptis kudus anak sudah dibuka gitu ya. Kita buka pendaftaran sampai dengan tanggal 29 Maret gitu ya. Formulir bisa diambil di kantor tata usaha gereja, dan persyaratannya bisa Bapak Ibu lihat, di mana kita juga mewajibkan setiap calon peserta baptis kudus anak untuk mengikuti pembekalan orang tua calon baptis pada tanggal 11 April 2026 di GKI Pengadilan Bogor. Kenapa ini menjadi penting dan wajib? Karena Bapak Ibu Saudari, disinilah kita akan diberikan pembekalan tentang situasi dan kondisi anak-anak kita hari ini. Yang membekali bukan sekedar pendeta, tapi juga psikolog yang memang ahli di bidangnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, karena puji Tuhan kita bisa bekerja sama dengan pengadilan. Di sana dosen banyak gitu ya. Kalau kita di sini masih meraba-raba, di sana sudah dosen gitu ya. Jadi kita bisa, puji Tuhan, kita bisa bekerja sama dengan GKI Pengadilan untuk pembekalan calon orang tua baptis ini, sehingga ilmu yang kita dapat ini mungkin akan menjadi sesuatu yang mind blowing. Ya, biasanya kan kita mendapat ilmu ya hanya turun-turun dari mulut ke mulut. Nah, kalau ini benar-benar dari pakarnya, dari ahlinya, yang pasti berguna bagi kita semua. Ya.
Itu silakan Bapak Ibu mendaftarkan mengambil formulir pendaftaran di kantor tata usaha gereja, dan juga Bapak Ibu Saudari untuk pengumuman info-info lain seperti pengajuan ibadah syukur, atestasi masuk, atestasi keluar, peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi, lalu juga ada kegiatan Koremcep ya Bapak Ibu Saudari. Koremcep itu saudaranya Cecep Guru Bacet mungkin ini ya, ada tiap hari Minggu. Jangan lupa start mungkin jam 8 pagi di sebelah ruang sebelah ruang Ruth dan sebelah ruang Ayub itu. Start 8 pagi, hidangannya yang dijual seperti ini. Info-infonya Bapak Ibu bisa lihat semuanya di warta jemaat kita ya Bapak Ibu Saudari, termasuk untuk pokok-pokok doa. Itu saja yang mungkin bisa saya bagikan pada kesempatan ini, kiranya menjadi berkat pada kita semua. Tayangan ulang bisa disaksikan di YouTube GKJ Curug. Jangan lupa untuk menekan subscribe dan like untuk videonya, dan juga membagikan videonya, semua video yang ada di YouTube kita Bapak Ibu Saudari, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhir kata, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor.